Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom, 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 shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mendengar pujian ini yang membawa kesembuhan buat setiap hati kita. Amin. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan. Dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Hore! Pujian ini pasti memberkati setiap kita. Amin. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita.
Bapak Ibu sekalian, pujian ini hadir memberkati Pastor Andy dan Pastor juga belajar membawakan pujian ini buat Bapak Ibu sekalian. Kiranya pujian indah pada waktunya bisa menguatkan setiap jiwa-jiwa untuk selalu berdoa, selalu percaya, selalu beriman kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang abadi, Tuhan yang kekal, Dia pencipta, dan Dia juru selamat kita. Dia penolong yang sangat ajaib. Jangan bersedih lagi ya, percaya kepada Tuhan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Siapa yang terberkati dengan pujian ini? Saya. Ya, sama-sama yuk kita belajar merenungkan kata-kata pujian ini, biar semua kita pasti deh tersentuh dan ingat Tuhan, hidupku ini milikmu Tuhan. Sambil kita siapkan hati untuk ditaburi firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga makasih buat rame banget ini. Pujian indah pada waktunya mengantar kita mendengar sabda firman Tuhan. Amin. Siapkan hati kita masing-masing. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan, hampa tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan. Dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Puji Tuhan. Dia hapus air mata orang yang sedang terluka dan sakit. Amin. Ya, yang membawa pujian ini Putri Siagia. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti.
Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap form doa. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Bersama Tuhan selalu ada sukacita. Bersama Tuhan semua akan indah pada waktunya. Siapa yang percaya? Saya sangat amat percaya. Sebabnya saya hidup memberitakan kasih-Nya, menceritakan kuasa-Nya, dan membawa pesan kesembuhan, keselamatan dari surga. Tuhan Yesus mengasihi saya dan semua Bapak Ibu sekalian. Dan lewat pujian ini kita pasti akan kuat dan bangkit dari keterpurukan kita. Indah pada waktunya. Yeay! Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Seperti pujian yang baru saja kita nyanyikan, saat ini kita akan ditaburi oleh firman Tuhan, firman yang akan menyembuhkan setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Time for Bible. Puji Tuhan. Di dalam pembacaan sabda firman Tuhan, ayat emas, ayat yang sangat indah, ayat emas karena banyak yang sudah membaca, suka menghafalnya. Jadi ini ayat emasnya orang Kristen. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan yang akan Pastor bacakan dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian, selamat mendengarkannya.
Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia, Tuhan, memberikan kekekalan dalam hati kita, hati Anda, hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Seperti pembacaan firman Tuhan dan tadi pujian yang mengiring kita, ingatlah bahwa semua akan indah pada waktunya. Sekalipun kita manusia yang terbatas, tidak bisa menyelami, mengerti secara sempurna, secara utuh waktu rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Namun satu hal yang kita harus ingat, bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Semua akan pindah pada waktunya, seperti gambar di thumbnail yang muncul, seperti judul renungan. Semua akan pindah pada waktunya. Ayat emas yang baru kita baca, semua akan indah pada waktunya. Renungan buat kita, rema yang saya dapatkan, ingat, sebagai manusia biasa, semua akan terjadi dan semua akan pindah pada waktunya. Pindah pada sesuatu yang lebih baik. Pindah dari kelemahan menjadi kekuatan. Pindah di balik awan surya bersinar. Pindah dari kefanaan kepada kekekalan. Pindah dari keberdosaan kepada kekudusan. Semua itu akan indah pada waktunya. Kalau hari ini kita mengalami terik matahari, besok akan ada hujan. Kalau kemarin engkau lemah, hari ini engkau sudah kuat. Kalau hari ini engkau sedang sakit, sebentar besok engkau akan dipulihkan. Semua akan pindah pada waktunya. Yuk kita lihat beberapa ayat di kitab Pengkhotbah pasal 3 sebelumnya. Pengkhotbah pasal 3, kalau kita melihat ayat 1, itu judulnya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala masa ada saatnya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Renungkan hal ini. Bahwa yang namanya di bawah kolong langit ini, segala sesuatu ada waktunya. Seindahnya kemarin Pastor melayani, berkhotbah, mendoakan, banyak kesaksian, hari ini tinggal kenangan. Demikian pun sebesarnya tantangan yang kami hadapi dalam pelayanan di hari kemarin, hari ini tinggal menjadi memori yang kita bisa ceritakan kepada anak cucu kita kelak. Saya melihat hari-hari
ini pekerjaan Tuhan semakin luar biasa yang Tuhan percayakan. Dengan adanya wadah yang Tuhan kasih di Geraha Yes Balikpapan, itu adalah salah satu mujizat. Tuhan kasih pelayanan ini bahkan sebelum orang-orang mengenal pelayanan doa in Jesus name yang Tuhan percayakan kepada Pastor Andy sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Geraha YHS Balikpapan itu ada betul-betul karena mujizat Tuhan. Dari kami tidak punya apa-apa, kalau hari ini bisa ada, bisa berjalan, bisa dipakai, itu karena penyertaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan kasih saat Pastor Andy sudah Tuhan percayakan ini. Justru waktu merintis belum ada siapa-siapa yang yang bisa menguatkan. Saya belum melihat hari ini, tapi saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Dan Tuhan menggenapi janjinya. Bagaimanapun kesulitan merintis waktu itu, tapi hari ini saya bisa berkata, Tuhan, Engkau sangat baik. Karena hari ini saya mendapat janji Tuhan indah pada waktunya. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, mungkin hari-hari kemarin kita mengalami situasi-situasi yang sulit, kita mengalami kelemahan tubuh, tantangan begitu besar tentang kesehatan dalam keluarga kita. Kalau hari ini saudara bisa dengar ini, saya beritahu, semua akan indah pada waktunya. Dan segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini renungkan dengan sungguh, dengan hati yang damai. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya, maksudnya itu seperti misalnya beras. Ya, kita kan makan dari padi menjadi beras, kita makan jadi nasi. Ada waktunya untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Menuai padi, beras, kita makan jadi nasi. Ya, ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Di sini kata membunuh bukan berarti saudara disuruh membunuh, tetapi ada waktu di mana seperti kita makan ikan. Ya, karena pastor ini orangnya nggak tega. Kau kasihan betul ya, ikan, kambing, kerbau, B2 itu dibunuh untuk manusia makan. Enggak ayam tiap hari, ayo yang makan ayam. Ayam dibunuh untuk jadi makanan manusia. Saya kan ciri orang tidak tegaan. Jadi tidak tega lihat itu. Tapi bagaimana juga ya,
itu mungkin sudah siklus kehidupan. Ya, dibunuh untuk dimakan gitu. Tapi hewan ya, bukan manusia. Ya, sampai ada yang bilang, saya pernah share ini, dia berkata, memang itu pastor, memang itu untuk kita makan. Jadi bagaimana? Kerbau, ayam, ikan, ya memang jadi makanan manusia. Ya dibunuh gitu. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Bahkan ada yang pernah cerita, katanya untuk ibu-ibu habis melahirkan, ada itu makan apa? Ikan apa namanya itu ya? Ikan gabus kali ya. Katanya itu bagus untuk ibu-ibu yang habis selain melahirkan, itu katanya cepat kering. Ya, cepat kering. Kalau habis melahirkan, makan ikan gabus. Entah itu benar atau mitos, tapi itu banyak jadi pembicaraan, ditawarkan bagi ibu-ibu yang habis melahirkan gitu, biar apa itu istilahnya cepat pemulihannya. Jadi ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ya, ada kasih komentar, membunuh maksudnya juga mematikan karakter kita yang jahat, mematikan karakter kedagingan kita. Amin. Ya. Oh ya, ada juga katanya untuk mengeringkan habis operasi. Ada yang bilang kasih komentar, iya disembeli pastor. Ya, apakah bahasa itu? Silakan ya. Nah, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ada waktu untuk membuat batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk speak up, berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ya, bencilah dosa. Dulu saya cinta dosa, tapi hari ini saya benci dosa. Ya, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua akan pindah pada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, alias meninggal, alias berpulang. Kalau saudara dicatat saja, ada satu bagian, satu ayat di kitab Amos pasal 4 ayat yang ke-12. Di sana diceritakan bahwa bersiaplah Israel bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kita adalah Israel rohani, maka ayat itu pun mengingatkan kita bahwa semua yang hidup,
suatu hari pasti akan berpulang. Maka kita yang mendengar firman Tuhan, kita juga bersiaplah bertemu dengan Sang Pencipta. Semua akan pindah pada waktunya. Suatu hari dalam satu keluarga baru buka usaha bunga ucapan. Di hari baru buka itu dia senang sekali karena ada pemesan, paling tidak 2 pesanan yang datang saat mereka baru buka. Karena mungkin senang dan juga masih baru, kurang pengalaman, maka dia hari itu buat kesalahan. Apa kesalahannya? Pemesan pertama meminta mengirimkan bunga untuk ucapan duka. Ucapan duka tentu saudara-saudara tahu apa isinya, ya. Turut berduka cita. Pemesan kedua meminta untuk membuatkan bunga ucapan masuk ke rumah baru. Saudara tahu isi daripada ucapan bunga masuk rumah baru atau ucapan selamat itu selamat menempati rumah yang baru. Singkatnya, karena masih baru mungkin terjadi kesalahan teknis, akhirnya dikirimlah bunga-bunga itu tetapi terbalik. Yang harusnya turut berduka cita itu kebalik. Bunga ucapan selamat masuk rumah baru terkirim di alamat yang sedang berduka. Dan tahulah bagaimana kita secara umum manusia yang berduka, kehilangan, pastilah sedih. Dalam situasi sedih di tempat itu, mereka semua menangis, mereka semua sedih karena ada keluarga terkasih berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Dalam suasana sedih itu, datanglah bunga ucapan yang harusnya kata turut berduka cita karena kebalik, ketukar, diturunkanlah bunga itu dengan ucapan di tempat duka, tapi bunga ucapan selamat masuk rumah baru. Ternyata pesan itu memberi kekuatan kepada mereka yang sedang berduka. Mungkin di antara mereka ada yang pernah mendengar khotbah Pastor Andy, atau renungan-renungan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Sehingga kebenaran itu akhirnya membuat mereka bangkit dan berkata, oh iya, kenapa saya harus berduka cita berkepanjangan? Bukankah sebagai orang percaya semua akan pindah pada waktunya, hanya masalah waktu saja. Tunggu giliran. Tapi satu hal yang pasti, ada janji Tuhan bagi setiap kita, orang Kristen, orang Katolik, orang percaya, atau disebut anak-anak Tuhan. Semua akan pindah pada waktunya. Dan ketika mereka membaca bunga yang ketukar itu, mereka tidak marah, mereka akhirnya bersuka cita. Karena mereka tahu bahwa akhir hidup orang percaya itu bukan masuk penghakiman neraka, tetapi hanya berpindah dari hidup yang fana ini masuk ke rumah baka, rumah surgawi, rumah tempat kediaman Bapa di kerajaan di surga. Di sanalah tempat kita yang sesungguhnya. Disitulah rumah kita. Bumi bukan rumah kita, hanya hunian sementara, hanya kemah sementara. Tetapi semua akan pindah pada waktunya menuju pada kekekalan. Ketika
sang pemilik usaha ini tahu akan hal itu, lalu akhirnya dia menelpon minta maaf. Ternyata dari yang menerima bunga yang ketukar, dia malah berkata terima kasih. Lewat bunga yang ketukar itu akhirnya kami sadar bahwa semua akan pindah pada waktunya. Hanya masalah timer saja, hanya masalah tunggu antrian saja. Di antara kita Bapak Ibu sekalian yang nonton ini ada ribuan orang. Kita tidak pernah tahu Pastor Endika atau Bapak Ibu sekalian yang akan pindah rumah lebih dulu, dari rumah yang fana kepada kekekalan. Tapi satu hal yang pasti, hari ini jangan engkau matikan live streaming ini, jangan engkau keluar dari live streaming ini sebelum engkau secara pribadi terimalah Tuhan Yesus Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan satu-satunya dan juru selamat di dalam hidupmu. Sehingga ketika pindah pada waktunya, kita berpulang, kita meninggal dunia, atau apa istilah itu, rest in peace, kita semua sudah punya rumah abadi di keabadian Bapa kita di surga. Kiranya renungan ini menguatkan Bapak Ibu yang sedang lemah, memberi harapan yang baru yang sedang ragu-ragu dan bimbang, serta menyembuhkan Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit. Karena kasih Tuhan, Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati, dan Tuhan melepaskan kita dari yang jahat. Dan Tuhan bayar semua itu lunas gratis dengan darahnya kayu salib. Hari-hari ini hiduplah untuk Tuhan. Waktu yang ada sangat-sangat singkat. Kiranya saudara diingatkan bahwa segala sesuatu akan pindah pada waktunya. Pindahnya orang benar adalah pindah yang indah, pindah ke tempat yang lebih baik, pindah ke sebuah mansion house yang terindah, yang belum pernah kita rasakan, yang kita nikmati, atau kita tidak pernah tahu betapa nyamannya di dunia ini. Tapi di sana nanti kita akan menerima upah, berkat, dan penyediaan dari kasih karunia yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada setiap kita. Ayo, Pastor mau tanya, siapa yang rindu secara pribadi saat ini membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus Kristus? Saya. Puji Tuhan, firman ini menjadi bagian kita. Firman Tuhan adalah Yesus Kristus sendiri. Dan bukalah hatimu, terimalah Dia, dan ucapkan bersama-sama, Tuhan Yesus, saat ini saya membuka hatiku, saya menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidupku, penebusku, dan juru selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Plong, saudara dan Pastor Andy sudah menjadi anak-anak Tuhan dan sudah menjadi ahli waris kerajaan surga, dan juga menjadi pribadi yang sudah diampuni. Bagi saudara yang belum dibaptis, segera datang ke gereja di mana engkau berjemaat atau tinggal, minta dilayani pembaptisan. Ada sakramen pembaptisan untuk jiwa-jiwa yang baru pertama kali terima Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan sekarang Pastor mau berdoa
bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Saudara-saudara sekalian yang sedang sakit, bisa siapkan dirimu ya, atau ada kerabat yang saudara mau didoakan juga, bisa dia hadir sekarang lewat layar kaca, karena Pastor Andy akan mendoakan Bapak Ibu saat ini. Time for healing. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap mereka yang butuh didoakan, ayo angkat tanganmu atau berikan tanda saat ini engkau siap didoakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jiwa-jiwa yang membutuhkan layanan doa, saat ini saya hamba Tuhan mendoakan mereka semua. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka yang sedang sakit. Tubuhmu diberkati, tubuhmu sehat, tubuhmu kuat, dan saat ini tubuhmu mengalami pemulihan ilahi. In Jesus' name. Segala kelemahan di tubuhmu saat ini, go out in Jesus' name. Roh-roh jahat, roh kegelapan, setan yang membuat manusia sakit, gelisah, hidup dalam kutuk, saat ini juga saya katakan dalam nama Yesus, lepaskan mereka dari cengkeraman-Mu. Karena di tubuh mereka saat ini ada tanda-tanda milik Yesus Kristus. Kelemahan, tipu, muslihat iblis, sakit, penyakit, tidak punya bagian di tubuh mereka saat ini. Darah Yesus mengalir. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus membebaskan. In Jesus' name. Kami terima dan saudara terima, dan engkau cek kesehatanmu. Pemulihan terjadi. Yang cacat sempurna dalam rencana Tuhan. Yang sakit engkau sembuh. Yang sedih engkau bersukacita. Yang lemah engkau berkata kuat, dan yang tadinya kondisinya drop, kekuatan yang baru sudah menghampiri engkau. Yang kondisi kritis, yang di ruang ICU terbaring, pasien rumah sakit, hadirat Tuhan yang membawa kesembuhan, roh kesembuhan menghampiri engkau saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Bapak Ibu yang rindu didoakan airnya, silakan diangkat seperti ini. Setiap air ataupun minyak yang mereka angkat, air biasa, minyak biasa, itu diberkati saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air yang mereka pakai minum menjadi air kesembuhan,
minyak yang mereka pakai menjadi minyak urapan saat mereka mendoakan orang, urapan kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pastor minum, saudara mau minum silakan, saudara mau kasih kepada pasien orang sakit air minum yang sudah doakan ini, silakan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pelayanan doa, renungan, dan pujian sudah Pastor sampaikan, bawakan, dan kiranya semua Bapak Ibu sekalian boleh mendapatkan berkat dalam pelayanan ini. Juga tidak lupa Pastor mau memberkati saudara orang-orang muda yang dalam karir, jodoh, pekerjaan, dan masa depanmu. Kalau kau melihat ini dan engkau adalah orang-orang muda yang sedang merindukan hal itu, Pastor berdoa, in Jesus name. Segala yang baik yang Tuhan janjikan kepadamu, Dia lanjutkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Dia berikan engkau rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada kesaksian-kesaksian, telingaku sembuh, tubuhku sembuh, anakku sembuh. Segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Saudara terberkati pelayanan ini, silakan dibagikan, tidak perlu izin, gratis dan cuma-cuma selama untuk pelayanan. Jangan dipakai hal-hal yang di luar pelayanan, supaya jadi berkat buat setiap kita, baik yang meng-share maupun yang menerimanya. Puji Tuhan, dengan demikian kita bersama-sama udah diberkati, disembuhkan, dan juga sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan dengan kita men-share pelayanan ini. Ada kesaksian begitu indah, Pastor saya tadi dilepaskan, cucuku sembuh. Tadi waktu doa, badan saya merinding, sesuatu yang jahat keluar, dan macam-macam. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan selamat masuk hari yang baru. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sama-sama Ibu Ina. Ada Ibu Ina Panggabean, ada Bapak Ricardo, Ibu Meti, Kakak Englan, Ibu Ruth, Ibu Marlina, Ibu Home, Ibu tuh Bapak ya. Bapak Melki, Ibu Jen, Pak Denny, Ibu Yohana, Ari, ya, ada Rita, ada Ibu Imun, ada Cahaya, puji Tuhan. Ada saya, siapa? Linkaun itu, ada saya. Ada saya, ada saya, ada ada Ani. Ya, senang ya Pastor sapa-sapa gini ya. Ayo, Pastor melihat. Senang ya sapa-sapa gini. Ada Isna. Ya, disapa-sapa gini senang. Cuma kan sedapatnya ya, Pastor nggak janji bisa semuanya, karena ini cepatnya Pastor ngomong lebih cepat kolom komentarnya lewat. Ada Cece Cingsiu, ada Prianto, ini ada di Facebook ada 1000 komentar yang baru. Wis, ada tepuk-tepuk tangan, ada lope-lope, ada Pak Melki di TikTok juga, ya. Ada
kirim mawar, makasih. Ya, terima kasih buat gift yang diberikan di TikTok. Terima kasih buat bintang yang diberikan di Facebook. Terima kasih buat stiker yang diberikan di YouTube. Terima kasih semuanya. Ya, makasih. Ada dari Cilacap ya. Pastor baca-baca dulu ya. Yang sudah mau kerja, mau antar anak sekolah, yang mau izin pamit ya, silahkan ya. Pastor mau sapa-sapa dulu ini. Ada Santi, ada hitam manis ya. Ada, ya puji Tuhan, kiranya apa yang kemarin Pastor sharing di TikTok juga hari ini yang hadir doa lewat doa-doa tadi, Bapak Ibu atau Mama atau Papa atau anak yang sedang sakit, dan doa-doa tadi kesembuhan turun dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya sudah hadir di TikTok, Facebook, dan di YouTube. Informasi tambahan, pelayanan ini hadir setiap pagi, termasuk Sabtu dan Minggu. Setiap pagi pelayanan doa renungan ini hadir di layanan di platform ini, di TikTok, YouTube, dan di Facebook. Ya, jam berapa? Jam 6.05 WITA. Jadi WITA itu waktu Balikpapan. Nanti saudara akan cek di waktu masing-masing. Puji Tuhan, makasih semuanya. Semua berkati. Oke, baik. Ada yang request pujian segala perkara. Pujian segala perkara ini juga pujian yang sering Pastor pakai saat mendoakan orang-orang sakit. Kenapa? Karena pujian ini Tuhan suka, dan pujian ini banyak menyembuhkan orang-orang sakit saat dibawakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Haleluya! Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yeay! Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami angkat tangan kepadamu Tuhan. Kami percaya kuasa dan kesetiaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkaulah penyembuh kami.
selama-lamanya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Selalu percaya, Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Yes, amin. Saya diselamatkan, saya disembuhkan, saya milik Kristus, saya setia menyembah Tuhan sampai selama-lamanya dan mau jadi saksi Kristus. Siapa yang percaya? Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Masuklah hari yang baru dengan penuh sukacita. Amin. Dan saya ucapkan sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai sepanjang masa. Bless you all. Dadah semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.